kasih. Ya hari ini firman Tuhannya tentang kerajaan Allah, otoritas dan kuasa. Kita mau nyalakan atau padam setiap otoritas atau kuasa yang ada di tengah-tengah kita. Ya. Nah, saudaraku, ya kita kalau berbicara sekarang di dunia ini, sebenarnya nggak ada jalan tengah, ini menegaskan aja. Nggak ada jalan tengah, pilihan kita terang atau gelap. Nah saudaraku, bicara soal terang atau gelap, Yesus itu dikatakan juga sebagai kerajaan terang. Sedangkan iblis dikatakan juga dia sebagai kerajaan dari kegelapan. Firman Tuhan bilang di Kolose 1 ayat 13, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus, yang Yesus lakukan adalah dia memindahkan kita dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Nah, firman Tuhan ini yang menjadi perenungan kita untuk supaya kita menjadi aware, supaya kita menjadi sadar bahwa kita sekarang adalah anak-anak terang. Terlepas saat ini mungkin belum glowing gitu ya, itu mudah gitu saudaraku ya. Terlepas apapun kondisi saudara saat ini, tapi firman Tuhan berkata bahwa kita adalah anak terang. Amin. Coba kalau lihat kanan kirinya sebentar lalu bilang kamu anak terang. Ya. Kita anak terang ya. Jadi bukan anak setan gitu. Kalau kelakuannya mungkin tidak sesuai ekspektasi, nggak apa-apa. Itu proses. Katakan sama sebelahnya, sedang diproses. Nggak apa-apa. Ya, serius bilang sama sebelahnya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kamu sedang diproses. Ya. Oke, soalnya ada yang deg-degan ya, saudaraku ya. Nah, berbicara soal terang dan bicara gelap, nah saudaraku saya masuk yang pertama kita berbicara soal namanya otoritas. Otoritas itu dikatakan adalah hak untuk menggunakan kuasa. Jadi sebelum kita berbicara soal kuasa, kita belajar dulu, mengerti dulu sesuatu yang namanya otoritas. Kalau dalam Kamus Bahasa Indonesia dikatakan otoritas adalah hak melakukan tindakan atau hak membuat peraturan untuk memerintah. Sebenarnya ada lanjutannya, saya nggak tampilkan, kalau lanjutannya adalah memerintah orang lain. Nah tapi saya potong karena saya mau dalam konteks yang lebih luas lagi. Nah berbicara soal otoritas berarti kita punya hak nih untuk menggunakan kuasa. Kuasanya udah ada apa belum? Belum. Saudaraku, untuk mengendarai kendaraan di Indonesia dan banyak negara, kita perlu namanya surat izin mengemudi. Surat izin mengemudi motor, surat izin mengemudi mobil gitu. Sebelum kita bisa mengendarai mobil secara legal, secara sesuai dengan ketetapan, kita perlu yang ada namanya SIM. Ketika kita punya SIM, kita memiliki otoritas, kita memiliki hak untuk mengendarai kendaraan itu di jalan. Sama, kalau kita di kantor juga ada yang katakan belajar otodidak. Tapi kalau kita di dalam dunia kerja, di dalam dunia profesional, ya penting sekali kita punya suatu sertifikat, kita perlu dilakukan sertifikasi untuk menunjukkan bahwa kita ini certified, kita ini mengetahui, kita ini paham, kita ini terampil, kita ini mampu untuk melakukan sesuatu. Saya teman-temannya ada yang di IT, misalnya SAP Certified, Oracle Certified, atau teman-teman yang di HSE ya, di K3 Certified, bahwa rekan-rekan di sini yang bekerja memiliki kompetensi, memiliki skill, tahu dan bisa mempraktekkan tentang K3. Atau apalagi sini,
sertifikat untuk macam-macam. Nah, itu menunjukkan suatu kemampuan. Nah, kita lanjut. Berbicara otoritas di dalam firman Tuhan, nah kita memahaminya. Saya bacakan dari Roma 8 ayat yang 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ketika kita berbicara di dalam konteks firman Tuhan, berbicara soal otoritas sama dengan identitas. Bahwa kalau penting untuk kita tahu apa yang menjadi otoritas kita, berarti penting juga untuk kita tahu siapa identitas kita. Kalau kita labil, kalau kita ragu tentang siapa identitas kita, maka itu mempengaruhi juga otoritas kita. Saya belum bicara soal mengenai kuasa. Nah, saudaraku, dan saat ini dikatakan bahwa kita adalah anak-anak terang, identitas kita adalah anak-anak terang. Amin. Bahwa kita adalah dikatakan sebagai pewaris kerajaan surga. Kita ini dikatakan sebagai anak Allah. Sebagai anak Allah, dengan identitas anak Allah, kita punya otoritas atas kerajaan surga. Kalau saudaraku di rumah saat ini, karena saudaraku anak dari papa mama di rumah, maka saudaraku punya otoritas di rumah. Walaupun sertifikatnya masih atas nama orang tua ya, betul ya. Tapi saudaraku punya otoritas di rumah, bisa memerintah di rumah, bisa menentukan banyak hal. Itu berbicara soal otoritas. Rumahnya punya siapa? Punya mertua, punya orang tua misalnya begitu ya. Ada otoritas. Nah, tapi firman Tuhan bilang begini, hei anak-anak Tuhan, kamu tuh punya otoritas. Roma 8 bilang, kalau kamu dipimpin oleh Roh Allah. Jadi kita anak Tuhan, yes, amin. Tetapi anak Tuhan itu juga punya ciri, dia dipimpin oleh Roh Allah. Jadi bagaimana kita mempertahankan identitas kita, bagaimana kita mempertahankan otoritas itu, pertanyaan paling mendasar, kita dipimpin Roh Allah enggak? Selama kita mau dipimpin oleh Roh Tuhan, mau aja saudaraku, mau dipimpin, saudaraku memiliki otoritas. Amin. Nah, di Efesus 2 ayat yang ke-8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Nah, ini yang kalau kita belajar tentang otoritas, kita belajar tentang identitas berdasarkan perspektif firman Tuhan, ini yang sulit dipahami oleh dunia. Karena di dunia untuk kamu diakui, ya kamu harus punya status dulu. Harus punya prestasi dulu. Harus saldonya berapa dulu. Sekarang di sosial media ya, anak muda saldo 20M di portofolio. Di portofolionya punya saldo 20M. Ngomong apa aja bener. Umur 18 tahun saldo 20M. Ngomong apa aja bener. Followernya banyak. Jadi kalau punya saldo 20M, kamu punya follower. Terus juga ini anak siapa gitu. Lihat bapaknya siapa. Jadi mesti ada status dulu. Nah, sedangkan di firman Tuhan ketika kita percaya dalam hati kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan mengaku dengan mulut kita, saat itu juga kita disebut sebagai anak-anak Allah. Dan bagaimana kita mempertahankan status itu, bagaimana kita mempertahankan otoritas itu kalau kita mau dipimpin oleh Roh Allah. Tanpa status. Yesus mengasihi kita bahkan ketika kita masih berdosa. Nah, dunia ya kita selama kita masih dalam tubuh dan daging ini, sebelum kita mengenal Tuhan, kita dididik
mau diberikan pemahaman dari konteks dunia ini, pikiran kita, perilaku kita terbiasa dengan pola pikir dunia. Perlu adaptasi. Sehingga kita ngerasa banyak bertanya-tanya dan merasa kagok, apa iya? Nah, firman Tuhan menegaskan saat ini kabar gembira buat setiap kita diselamatkan oleh iman kita. Karena kita percaya dan kita mengaku karena Yesus. Dan terlebih penting lagi, kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Jadi saudaraku, kalau kita memahami ini, kenapa ini penting? Ini sesuatu yang sebenarnya sudah disampaikan, tapi saya buat kerangkanya. Karena intimidasi, bahwa cobaan, bahwa senjata si jahat setiap hari, setiap saat, dia akan bermain di area sini. Mematahkan pemahaman, keyakinan akan identitas kita. Kalau kita ragu bahwa kita anak Tuhan, kita ragu dengan otoritas kita. Tetapi kalau kita bilang dalam kondisi apapun, dalam kelemahan, dalam kegagalan, dalam ketidakbisaan, dalam setiap keterpurukan, dan kita ingat firman Tuhan ini, Roh Kudus pasti mengingatkan, Tuhan mengasihi kita bahkan ketika kita masih berdosa. Dan kalau kita mau dipimpin oleh Roh Allah, kalau kita mau datang sama Tuhan, kita yakin bahwa saya anak Tuhan. Kalau saya minta ampun kepada Tuhan, Tuhan pasti ampuni saya. Dan gak cuma mengampuni, tapi Tuhan juga memulihkan dan dia juga menguduskan kita. Makanya ini penting. Coba bilang yuk sama diri sendiri, tepuk-tepuk gini ya. Bilang, saya anak Tuhan. Coba sebelahnya ya, kita bermain drama dikit. Yang sebelahnya bilang, ganti ada. Yang kiri dulu ke kanan bilang, tapi bilang gitu aja. Jawab, saya anak Tuhan. Sebelahnya bilang lagi, tapi jawab, saya anak Tuhan. Enggak ada tapi. Karena ini kasih karunia. Ini kasih karunia. Apapun kondisi saudara, engkau anak Tuhan. Kalau engkau anak Tuhan, maka otoritas ini 100% saudara. Tidak setengah-setengah. Tidak 3/4. Enggak berkurang 10%. Karena kemarin enggak ikut Bleskom. Tertuduh ya. Karena ayat hafalannya kurang banyak. Enggak saudaraku. Engkau anak Tuhan. Amin. 100% authority. Nah, kita lanjut selanjutnya. Berbicara soal raja, berbicara soal Yesus, bicara soal Bapa mengasihi kita. Sehingga kita memiliki identitas sebagai anak Tuhan. Kita memiliki otoritas. Nah, kita masuk ke yang selanjutnya. Kalau kita anak Tuhan, kalau kita berotoritas, nah kita saya bikin jembatan supaya kita memahami. Kenapa banyak banget peraturan di sekeliling kita yang membuat kita gak nyaman ikut Tuhan. Istri saya beberapa waktu yang lalu baru pulang dalam perjalanan dia ke Timur Tengah, ke Turki dan ke Maroko di Afrika. Dia cerita bahwa kan ke beberapa tempat ya. Ada Efesus misalnya ya. Ada juga di Alkitab. Lalu dibilang mereka tahu tentang kekristenan. Lalu ditanya, terus bagaimana pendapat kamu tentang kekristenan? Karena dia bukan Kristen. Dia bilang, susah. Saya pengen karena saya tahu pengajaran tentang Kristen katanya. Bahwa ada janji Tuhan, diberkati, hidup yang kekal. Tetapi buat saya susah. Karena saya harus bayar 10% dari penghasilan saya. Kayaknya saya nggak sanggup untuk bisa masuk ke surganya orang Kristen. Beberapa waktu yang lalu saya ngobrol dengan seorang partner kerja. Dia sempat sekolah dan bekerja di Jerman. Lalu untuk mengurus izin bekerja di Jerman, dia harus mencantumkan agamanya.
Lalu dia seorang anak Tuhan, lalu ketika dia pelajari tentang pajak penghasilan di Jerman, kalau dia mencantumkan dia adalah seorang Kristen, maka dia mendapat tambahan pajak sebesar 8-9%. Tambahan pajak. Kalau kamu menyatakan diri sebagai Kristen di Jerman. Karena itu dia bilang, ya tapi Tuhan tahulah. Hati saya tetap kepada Tuhan. Akhirnya dia tulis bahwa dia tidak beragama. Untuk menghindari pajak, tambahan pajak 8-9%. Saudaraku, di dunia, kalau kita nggak memahami konsep kasih karunia dan ini, saudaraku, kita akan sulit memahami yang Tuhan Yesus bilang, ikutlah aku sebab kuk yang kuberikan kepadamu ringan dan enak. Apa yang enak Tuhan? Pajak lebih besar, penghasilan dipotong cicilan iPhone, cicilan motor, cicilan ini minus gitu tiap bulan. Lalu saudaraku lihat, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu. Kita akan melihat bahwa sepertinya hidup di dalam Tuhan penuh dengan keterbatasan. Katanya ada otoritas. Otoritas berbicara hak untuk menggunakan kuasa. Hak untuk memakai kuasa. Tapi begitu banyak peraturan. Nah saudaraku, coba kita masuk ya. Ini kan iblis nih bapa dari segala pendusta. Dia memutarbalikan fakta. Oke, dunia nggak mengenal Tuhan. Dunia mengenal Tuhan melalui kita. Nah sekarang kita juga lihat, saudaraku saya cantumkan beberapa logo di sini. Misalnya yang tengah ya, danger high voltage. Biasanya saudaraku lihat ini di mana tuh? Di panel-panel listrik gitu ya, di panel listrik, di tegangan tinggi. Saudaraku kalau lihat logo ini kira-kira saudaraku yang sudah PA-nya sampai SOD, sudah pemimpin Bleskom, berani sentuh nggak panel listrik ini? Jangan uji nyali ya. Pasti kita nggak tahu kenapa. Karena kita tahu bahwa tegangan tinggi yang tidak bisa ditoleransi oleh tubuh manusia itu mematikan. Jadi saudaraku harus mati kalau pegang lambang ini. Tegangan yang bisa 10.000 volt atau tegangan-tegangan tinggi lah. Lalu saudaraku misalnya dibilang ada banyak larangan-larangan. Nah larangan itu membantu kita kalau kita memahami kalau saya melewati batas ini maka power itu, maka kuasa itu tidak memberikan manfaat tetapi malah membawa kita kepada maut. Nah kita diajar. Karena itulah saudaraku dalam dunia kerja ada namanya sertifikasi. Yang seperti ini gak cuman bahwa saudaraku harus misalnya ya harus elektro juga yang arus kuat gitu. Saudaraku harus disertifikasi lagi tentang panel-panel listrik, ada berbagai macam sistem dan panel-panel listrik. Sehingga saudaraku ketika saudaraku disertified seperti ini, maka saudaraku berkewajiban membuat larangan-larangan ini supaya apa? Supaya orang-orang yang gak memahami hal ini itu jangan sampai celaka. Itu juga mungkin yang tadi saya singgung tentang HSE, certified juga. Dia tugasnya seperti ini. Awas lantai licin. Saudaraku kalau di mall kan suka lihat ya ada mungkin habis cleaning service bersihin lalu dia pasang segitiga gitu. Saudaraku bisa memahami dan oh iya nanti terpleset. Nah, ketika kita berbicara kuasa, makanya saudaraku kita ada PA, ada pendalaman Alkitab untuk belajar bagaimana menggunakan kuasa itu. To exercise the power. Saudaraku belajar mengemudi mobil, saudaraku ada kursus mengemudinya dan saudaraku harus punya SIM. Saudaraku macam-macam ya. Saudaraku untuk bisa menjadi wajib pajak, bukan wajib pajak ya maksudnya, bisa mengelola pajak dengan baik, ada sertifikat ya benar? Ada di sini yang orang-orang akuntan pajak, boleh angkat tangannya?
Ada ya sertifikatnya. Saudaraku untuk bekerja di financial institution, saudaraku harus certified dengan manajemen resiko. Wajib. Kalau saudaraku nggak punya manajemen resiko, kayak saya nggak punya sertifikasi manajemen resiko, maka saya dan perusahaan saya, nggak cuma saya loh. Kalau saya di banking, kalau saya bekerja di banking, di jabatan tertentu, di fungsi tertentu, tidak memiliki sertifikat manajemen risiko, maka saya dan terutama perusahaan saya akan dihukum, akan didenda dan menurut perundangan berlaku. Nah, saudaraku, kita memahami sebelum kita pindah kepada kuasa bahwa untuk masuk ke dalam kuasa perlu pengetahuan. Perlu saudaraku belajar dan mempraktekkan tentang kuasa itu sendiri. Nah, kita lanjut. Nah, kuasa itu sendiri definisinya bahasa Ibraninya adalah dunamis, yang artinya adalah kemampuan, berbicara soal kapasitas, bicara di sini otoritas, dan juga berbicara soal kekuatan. Nah, segala sesuatu yang berhubungan dengan power, berbicara soal kuasa, ada pertanggungjawaban, betul nggak? Saudaraku di kantor, ada job desk. Ada posisi, apapun posisi saudara. Lalu disebut bahwa saudaraku bertanggung jawab. Karena saudaraku punya akses terhadap informasi, akses terhadap aset perusahaan, akses untuk kepada hal-hal tertentu, maka saudaraku bertanggung jawab. Ditulis bertanggung jawabnya kepada siapa? Kepada atasan langsung? Ada. Dan dunia memahami hal ini. Dan ini bersifat universal. Ketika dibawa dalam konteks kita menggunakan kuasa dalam otoritas di dalam firman Tuhan, kita berbicara bahwa firman Tuhan, kehidupan anak-anak Tuhan banyak sekali dibatasi. Tetapi saudaraku nggak komplain kalau di kantor. Atau kita yang bisnis, kita punya namanya agreement, perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa. Kita punya kontrak antara pembeli dan penjual. Di situ diatur, ada rule of the game, ada pertanggungjawaban, dan ada konsekuensinya. Nah, dengan begini saya harapkan saudaraku sudah bisa memisahkan antara kita berbicara otoritas dan kita berbicara mengenai kuasa. Kalau berbicara kuasa, kita berbicara soal pertanggungjawaban. Ada rule of the game di sini. Ada aturan-aturan di sini. Tetapi ketika saudaraku berbicara dengan authority, dengan identitas, kita bicara kasih karunia. Kalau kita nggak pisahkan ini, kita confuse. Jadinya kita ragu dengan identitas kita. Kita ragu dengan keselamatan kita. Kita ragu dengan janji Tuhan. Saudaraku ragu ketika saudaraku akan menggunakan kuasa itu. Sampai sini bisa diikuti? Kita lanjut ya. Nah, di di Mazmur pasal 119 ayat yang kedua dikatakan, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Saudaraku, dikatakan berbahagia orang yang bertanggung jawab. Dikatakan berbahagia orang yang dikatakan mengikuti dan memegang peringatan-peringatan Tuhan. Jadi ketika saudaraku membaca tentang peringatan, bicara soal ketetapan Tuhan, bicara soal hukum-hukum Tuhan, ini berbicara soal ketika engkau akan menggunakan kuasa itu. Bukan berbicara soal keselamatan. Bukan berbicara soal identitasmu sebagai anak-anak Tuhan. Mazmur 119 ayat 26, jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan dan engkau menjawab aku. Ya Daud,
Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titahmu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Saudaraku, mau ajaib gak di kantor? Saudaraku, mau ajaib gak di bisnis? Saudaraku, mau ajaib gak di pelayanan? Saudaraku, mau ajaib gak di keluarga? Ada ketetapan Tuhan di situ. Bukan untuk membatasi. Tetapi justru kalau kita memahami hal ini, itu membuat kita maksimal. Saya kasih contoh, sebagai kepala keluarga, otoritas sebagai keluarga, otoritas sebagai kepala keluarga tertulis di Alkitab. Sebagai suami, sebagai seorang ayah, otoritas kita disebut sebagai pemimpin keluarga. Disebut sebagai kepala keluarga. Disebut sebagai pondasi keluarga. Disebut sebagai imam keluarga. Kalau seorang kepala keluarga menjalankan otoritasnya tanpa dia tahu ketetapan-ketetapan Tuhan, yang dilakukan adalah dia bisa jadi monster di rumah, saudaraku. Dia abuse istrinya. Dia abuse anak-anaknya. Dan berbicara, ini adalah bicara hal yang mutlak. Kamu gak taat firman Tuhan. Aku kepala keluarga. Tetapi berbicara soal ketentuan, ketetapan Tuhan. Tuhan juga bilang kalau kamu kepala keluarga, maka sumber kebutuhan keluargamu, engkau yang penuhi. Bukan nyuruh istri, nyuruh anak. Itu ketetapan Tuhan. Otoritasmu sebagai kepala keluarga. Kasihi istrimu dengan otoritasmu sebagai kepala keluarga. Pelihara anak-anakmu, sayangi anak-anakmu. Itu otoritas, itu berbicara ketika menggunakan otoritas ini. Kalau engkau sudah melakukan, saudaraku bayangkan ya, kalau bicara otoritas dan bicara kuasa ini harmoni saudaraku. Saudaraku bayangin, bagaimana kehidupan di rumah. Begitupun juga di kantor saudaraku. Kalau kita cuman kejar kuasanya aja, kita nggak ingat ada pertanggungjawaban. Kita nggak ingat ada pertanggungjawaban kita kepada atasan kita di dunia dan terlebih lagi kepada Tuhan. Ini orang dunia berbicara mengenai namanya integriti, bicara soal integritas. Saudaraku, kita perlu dinasehati, kita perlu ditegur, saudaraku, kita perlu diajar. Makanya di dalam gereja Tuhan kita punya yang namanya Blesscom. Kita punya yang namanya kelompok PA. Supaya apa? Apapun otoritasmu di rumah. Apapun otoritasmu di kantor. Apapun otoritasmu di pelayanan mungkin. Di pemerintahan. Di dalam Blesscom kita merendahkan hati. Menjadi murid mau belajar. Untuk ada teguran di situ. Ada peringatan Tuhan di situ. Kita kalau gak ada yang tegur kita jadi monster saudara. Bagaimana dengan tim kita di kantor? Bagaimana dengan orang-orang bersama kita di kantor? Jadi saudaraku, cari orang-orang yang mau menegur saudara. Cari orang-orang yang bisa mengajar saudara. Tentunya di dalam Tuhan. Jadi sekarang yang ikut Blesscom, kalau ditegur, gak usah baper lagi, amin ya. Malah bersyukur, oh terima kasih. Kok kakak baik sih negur-negur saya? Kakak perhatian deh, besok saya traktir ya. Teguran lebih-lebih lagi dong kak, gitu ya. Ingetin saya lagi dong kak, gitu. Nah, kalau kita ngerti tentang power, kita ngerti tentang kuasa, kita bicara soal tanggung jawab, kita suka diperingati. Kita suka dengan ketetapan-ketetapan Tuhan. Aneh loh Daud, kalau kita gak memahami hal ini. Lucu Daud, kok Daud seneng ya sampai dia bermazmur, membuat kata-kata, membuat lagu, bahwa dia merindukan ketetapan Tuhan. Dia menanti-nantikan, dia menganggap ketetapan itu sebagai sesuatu yang indah. Gak ada orang senang hukum, benar gak? Tetapi Daud ngerti ketika dia tidak sekedar mengikuti roh Allah
dengan otoritasnya. Tetapi dia berjalan dalam ketetapan Tuhan. Dia alami mukjizat dalam hidupnya. Dia alami hal yang luar biasa dalam hidupnya. Dia lihat Tuhan berperang buat dia. Dia lihat Tuhan yang buka jalan buat dia. Jadi ketika kita hidup dalam ketetapan Tuhan, bukan untuk membuat Tuhan senang. Bukan membuat Tuhan jadi baik sama kita. Dia sudah baik sebelum kita kenal Tuhan. Tuhan sudah baik ketika kita masih jahat, saudaraku. Tuhan sudah baik ketika kita hidup kita belum benar. Tuhan sudah baik. Kebaikan kita nggak menambah kebaikan Tuhan. Kebaikan kita kalau kita hidup mau sungguh-sungguh dalam Tuhan itu tidak menambah Tuhan kayak ngegedein volume gitu loh. Tambahin kuasanya. Enggak, saudaraku. Justru kita yang masuk dalam tracknya Tuhan. Kita kan udah coba dengan jalan dunia. Akibatnya stres, kelelahan, kebuntuan, dan lain-lainnya. Amin. Sampai sini bisa diikuti? Kalau bicara soal kasih karunia, bicara dari atas ke bawah, dari raja kepada kita. Kita menerima. Tapi berbicara soal power, itu berbicara dari kita ke Tuhan. Pertanggungjawaban kita. Nah, kita lanjut. Next. Nah, sekarang kalau kita punya otoritas dan kita punya kuasa, bagaimana kita memainkan otoritas dan kuasa kita? Nah, yang menghubungkan perlu yang namanya ketaatan. Kalau kita di dalam marketplace, di pekerjaan atau bisnis, ini disebut sebagai standard operating procedure. Dan ada audit bahwa apakah kita bekerja melakukannya sesuai dengan standar, sesuai dengan ketentuan. Ada pemeriksanya yang disebut dengan auditor. Dan seorang auditor juga ada sertifikasinya sebagai auditor, gak sembarangan. Nah, saudaraku, ketika kita diaudit enak nggak? Gak enak ya? Ya saya juga sebagai auditi gak enak gitu ya, dipelototin. Ini kenapa kamu begini, kenapa begini? Kamu gak percaya sama saya gitu. Ini lihat, udah berapa tahun kerja di sini, gak percaya sama saya. Emang muka saya muka penipu? Guys, bukan di situ masalahnya. Bukan masalah gak percaya. Berarti dia sedang bermain di mana? Dia sedang mempertanyakan identitas dia. Lu gak percaya sama gua, lu gak tahu siapa gua. Gak tahu. Lah kamu aja gak tahu siapa diri kamu, apalagi orang lain gitu. Nah tetapi kalau kita ngerti, oh auditor itu sedang bermain di area power. Di area bagaimana saya menggunakan akses kantor. Bagaimana saya menggunakan fasilitas kantor. Bagaimana saya menggunakan wewenang saya. Silakan. Saya mengikuti ketetapan-ketetapan yang ada. Damai sejahtera saudaraku. Gak ada rasa takut, amin. Kalau kita ngerti, diaudit gak ada masalah. Nah, di dalam Matius 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Itu berbicara soal apa? Identitas saudaraku. Bicara soal authority. Dan saudaraku, untuk kita menggunakan kuasa ini, hal yang membuat kamu ngalamin supranatural dalam hari-hari. Hal yang membuat kita ngalamin keajaiban demi keajaiban. Berbicara yang namanya ketaatan. Berbicara mengenai obedience. Sebut ya, sama-sama ya dengan suara keras. Ketaatan, 1, 2, 3. Ketaatan. Jadi bukan karena kamu melakukan sesuatu, kamu bisa sesuatu. Ini bukan perdukunan. Ini bukan berbicara adu ilmu. Ini bukan berbicara soal adu sakti. Siapa yang bisa bertapa, paling lama-lamaan bertapa gitu. Paling lama-lamaan berpuasa, enggak. Firman Tuhan berbicara
ketaatan. Kalau kita taat, engkau akan lihat hidupmu berubah. Karena perubahan itu sudah ada. Masa depan yang penuh pengharapan itu sudah ada. Masa depan yang penuh dengan damai sejahtera itu sudah ada. Bahwa kamu akan jadi kepala itu sudah ada. Bahwa kamu akan jadi pemimpin itu sudah ada. Tetapi sekarang permasalahannya kita di track yang mana? Ketaatan membuat kita masuk ke dalam tracknya Tuhan. Nah, ini ada sedikit, ini mungkin teman-teman kita, nah ini ya. Teman-teman yang ya tapi ingat semua lah kan ini pelajaran pondasi fisika kita ya. Tadi saya ngobrol sama anak saya, Tobi masih ingat nggak rumus tentang power gitu ya? Iya Pak, tegangan itu V sama dengan I kali R gitu ya. Jadi kalau bicara soal powernya, ya berarti tegangan dibagi dengan R-nya, ohm satuannya atau resistennya. Nah teman-teman yang di fisika kita belajar ya, ini mungkin tapi teman-teman yang di elektro. Permasalahannya ketika bicara soal Roh Kudus, dia unlimited, amin. Roh Kudus itu tidak terbatas. Jadi saudaraku ketika kita bicara soal power, kita bicara soal kuasa, kita berbicara tentang unlimited yang tidak terbatas. Karena Allah kita tidak terbatas, amin. Tapi kenyataannya, hal yang kita lihat dalam keseharian kita melihat banyak keterbatasan. Kita melihat begitu banyak yang tidak seperti itu. Nah kita diingetin bahwa permasalahannya bukan di Roh Kudus saudaraku. Justru kalau saudaraku tidak punya tegangan, kalau saudaraku tidak terbakar dalam hidupmu yang gak ada power. Holy Spirit, Roh Kudus itu disebut dengan power, dunamis gitu. Jadi saudaraku kita dengan adanya Roh Kudus justru itu yang membakar kita. Amin. Itu yang membuat kita powerful. Itu yang membuat kita mengalami terobosan demi terobosan. Tetapi keterbatasan bukan di Tuhan. Bahwa itu dibagi dengan yang namanya resisten. Hambatan. Apa yang menghambat? Sehingga kuasa Tuhan gak terjadi di dalam kehidupan kita. Ketidakpercayaan, ketakutan, ketidaktaatan, pengabaian terhadap ketetapan-ketetapan Tuhan, itu yang menjadi hambatan. Makanya saudaraku, Yohanes 3:30, firman Tuhan bilang, Yesus harus makin besar, tetapi sama-sama katakan, aku harus makin kecil. Kalau di dunia berlomba-lomba kejar status. Berlomba-lomba kejar posisi. Berlomba-lomba kejar sesuatu yang diakui. Ngejalanin firman Tuhan di Yohanes 3:30 gak enak saudaraku. Gak enak. Nanti saya gak dipandang. Nanti saya nggak dianggap sukses. Kalau reunian sekolah, reunian teman-teman kampus, apa kata dunia? Kalau kumpul-kumpul keluarga besar, itu sering jadi ini ya. Alasan, tiba-tiba kebelet mendadak gitu. Tiba-tiba batuk mendadak gitu ya. Kita ngeri datang, kenapa? Itu seperti di mahkamah gitu. Kita di sidang di situ. Sudah bisa apa sekarang? Sudah punya apa sekarang? Dan kita terganggu di situ. Dan sehingga kita ketika kita lihat Tuhan Yesus bilang bahwa kamu harus makin kecil, kita refleks gitu ya. Kita tolak ayat ini, gak bisa Tuhan. Tetapi yang Tuhan maksud adalah
Kalau kamu mau kurangi resisten kamu, kalau kamu mau kurangi ketidaktaatan kamu, kamu akan lihat Tuhan makin besar dalam hidupmu. Kamu akan lihat kuasa itu makin besar dalam hidupmu. Kamu akan lihat keajaiban-keajaiban terjadi dalam hidupmu. Nah, saudaraku, sampai sini saya mau ajak kepada setiap saudara untuk kita melihat konsep ini dalam satu gambaran sederhana. Saya harap saya gak membuat jadi tambah rumit pengajaran ini. Tapi saudaraku bisa memahami kapan kita berbicara kasih karunia. Kapan kita bicara soal ketetapan Tuhan. Kapan kita berbicara soal ketaatan. Posisi kita yang pertama saudaraku, penting untuk kita mau menerima Tuhan apa adanya. Izinkan Tuhan melawat hidupmu. Saya undang pemusik untuk naik ke atas. Izinkan Tuhan hadir lebih lagi dalam hidupmu. Ini posisinya dari atas ke bawah. Izinkan Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya lebih lagi dalam hidupmu. Izinkan Dia memulihkan masa lalumu. Izinkan Tuhan memulihkan hari ini. Izinkan Tuhan memulihkan masa depanmu. Kalau engkau ngerasa gak kurang hikmat gitu ya, kurang pintar. Firman Tuhan bilang loh, kalau kita ngerasa kurang pintar, kita bisa minta sama Tuhan. Berbicara soal kasih karunia, berbicara kasih Tuhan. Yuk kita coba. Apakah kalau bisa kita tanya, apakah saat ini engkau mengasihi Tuhan? Iya Tuhan, saya mengasihi engkau. Apakah kau punya hubungan dengan Tuhan? Oh Tuhan, saya erat dengan Tuhan. Saya ikut Blesscom, saya datang ibadah, saya ikut kelompok pemuritan. Tapi hubungan, saudaraku, ada hubungan juga punya kadar. Ada hubungan yang sekedarnya karena status, tapi ada hubungan yang dalam di situ. Kalau kita bicara soal hubungan sama Tuhan, apakah kita menghormati Tuhan selama ini? Apakah kita mengikuti ketetapan-ketetapan Tuhan selama ini? Apakah engkau mempercayai Tuhan sepenuhnya sehingga engkau bisa bicara bukan aku lagi Tuhan, tetapi engkau. Kita bicara soal identitas kita. Izinkan Tuhan melawat engkau. Izinkan Roh Kudus bicara bahwa engkau adalah anak yang dikasihi Tuhan. Apapun kata orang di dunia ini, engkau dikasihi Tuhan. Karena engkau dikasihi Tuhan, engkau disebut sebagai anak Allah, kala Allah. Engkau punya otoritas. Tapi masa kita mau hidup sekedar punya keselamatan aja? Ada begitu banyak janji Tuhan, amin. Ada begitu banyak hal yang Tuhan sudah sediakan. Ambil kuasa ini saudara. Ambil kuasa ini. Tuhan mau bilang tidak hanya keselamatan. Karena itu Roh Kudus dicurahkan buat setiap kita. Karena itu Roh Kudus yang adalah kuasa itu dicurahkan buat setiap kita. Supaya hidup kita berbeda. Supaya kau bisa melihat bahwa Tuhan kita itu ajaib. Supaya orang-orang di sekelilingmu, teman-temanmu, keluargamu, teman-teman di kantor bisa melihat kamu berbeda. Ada kuasa yang menyertai kamu. Dan hari ini kita belajar bahwa ketaatan itu
bukan memperbesar atau mendatangkan, tetapi bagaimana itu bisa terrealisasi dalam kehidupan kita. Berbicara soal ketaatan kita. Mari kita bangkit berdiri.